Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Zulhandayani, mahasiswa aktif Universitas Negeri Medan, Program Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Terima kasih atas kesempatan baik ini. Di sini saya akan memaparkan hasil makalah saya pada proceeding webinar nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Medan. Adapun judul makalah yang saya ambil yaitu adalah Peran Budaya Lokal pada Pembentukan Bahasa dan Karakter Anak Pinggiran Sungai Denai. Berikut saya paparkan makalah saya. Latar belakang. Di sini dikatakan bahwasannya antara bahasa, pendidikan, dan karakter itu saling berkaitan. Seperti hal yang dikatakan si Wayuni dan Ibrahim bahwa pendidikan itu merupakan suatu upaya mengembangkan potensi anak secara optimal yang tidak lepas dari lingkungan anak berada, terutama lingkungan budayanya, karena anak hidup tidak terpisahkan dengan lingkungannya serta bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah budayanya. Budaya di Indonesia ini sangat beraneka ragam. Setiap perilaku, bahasa, sikap, dan sifat seorang anak tentu tidak akan lepas dari kebiasaan dan budaya lokal. Sehingga hal ini juga mampu menjadikan setiap daerah memiliki gaya hidup dan bentuk jati diri yang khas. Suatu bangsa bisa maju dikarenakan adanya kualitas dan kuantitas karakter masyarakatnya, sehingga karakter dan kemajuan suatu bangsa memiliki hubungan yang sangat erat. Maka kemampuan seorang anak dalam berbahasa ini juga menjadi identitas karakter anak tersebut. Nah, bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi. Jadi tanpa adanya pemahaman yang sama dalam bahasa, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan baik. Terdapat dua jenis bahasa, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulisan. Bahasa lisan ini diucapkan oleh masyarakat lokal, biasanya disesuaikan dengan lingkungan dan pemahaman lingkungan sekitar. Sedangkan bahasa tulisan memiliki aturan dan susunan kalimat yang lebih santun dibandingkan dengan bahasa lisan. Pada masa kini terdapat beberapa masalah yang muncul, yaitu sikap anak yang kasar, perilaku buruk, kriminalitas, cara berbicara yang tidak sopan, kenakalan remaja, serta moralitas. Nah, budaya masyarakat sekitar lebih berpeluang untuk pembentukan karakter ini, sehingga kebiasaan dan budaya pada suatu lingkungan pasti mampu mengkontaminasi masyarakat di dalamnya. Berdasarkan pendapat Depdiknas, disimpulkan bahwa karakter itu berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi positif, bukan netral, sehingga pembentukan karakter itu selalu memiliki makna positif jauh dari hal yang negatif. Sustianti mengatakan bahwasannya orang yang berkarakter baik itu adalah orang yang bisa mengambil keputusan, sehingga orang yang berkarakter baik itu sudah pasti mandiri, cerdas, dan memiliki kesopanan. Metode yang dipakai pada penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan mengambil studi pustaka, observasi, wawancara, dan menuliskan secara deskriptif. Berdasarkan penelitian yang telah diteliti, maka dapat disimpulkan bahwasannya budaya lokal sangat berperan penting pada pembentukan bahasa dan karakter, sehingga dari 5 orang anak yang diteliti, hanya ada 1 anak yang memiliki kemampuan berbicara yang santun dan karakter yang lebih baik dibandingkan teman-teman yang lainnya. Pembentukan bahasa dan karakter. Nah, jadi ada 2 orang anak lelaki yang sedang bermain kelereng yang saya observasi, di mana percakapan mereka saya rekam dan saya data, sehingga saya ambil kesimpulan bahwa si anak A dan si anak B terbiasa berbicara menggunakan intonasi dan penyampaian kasar, walaupun makna sebenarnya tidak sekasar makna aslinya. Latar belakang keluarga ini sangat berpengaruh pada pembentukan bahasa dan karakter anak. Si A ini orang tuanya berprofesi sebagai buruh bangunan dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Si A ini terbiasa untuk berjualan. Sedangkan si B ini orang tuanya, ayahnya sudah tiada dan ibunya buruh cuci biasa saja. Dari ketiga anak perempuan yang diteliti, kalimat yang diutarakan oleh si D dan si C itu mirip-mirip dengan si A dan si B. Sedangkan yang berbeda itu si E. Si E ini terdengar lebih lembut dan menawan seperti hal yang lainnya. Nah, ternyata si E ini lebih sopan dibandingkan dengan yang lainnya. Ternyata hal yang menyebabkan kenapa si E itu berbeda dari yang lainnya bahwasannya latar belakang keluarga. Si E ini anak dari guru madrasah, ibunya guru madrasah dan ayahnya supir angkutan umum, sehingga si E ini lebih dididik dibandingkan teman-teman yang lainnya. Meski begitu, tumbuh dan berkembangnya anak itu berbeda-beda, tetapi peran budaya dan lingkungan sekitar itu sangat mempengaruhi kebahasaan anak. Masyarakat Sungai Denai terbiasa menjadi pribadi yang santai, terbuka, bahkan berbicara tanpa tata krama walau dengan orang yang lebih tua. Nah, kebiasaan inilah yang menjadi permasalahan di sini. Kan beberapa solusi. Yang pertama, mengajak para pemuda untuk ikut berperan, membuat program kerja, mengaktifkan kembali perpustakaan, dan mensosialisasikan masyarakat. Maka disimpulkan bahwasannya budaya lokal mempengaruhi karakter dan bahasa seorang anak.